Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Guys, alhamdulillah hadir lagi bersama gue Salam Dofari. Nih kita lagi mau ngobrolin soal fenomena sultan di Indonesia, guys. Ya, banyak banget sultan-sultan kita, ya, mulai dari taulah Sultan Andara, Sultan Medan, Sultan manapun ada. Tapi menariknya gini, guys. Mereka atau kita nih, kita kan bertanya, sebenarnya boleh nggak sih kaya? Boleh. Boleh nggak kaya? Boleh. Boleh banget. Karena di dalam Islam juga kita dianjurkan juga sebagai seorang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya ketika kita mau ibadah, kita harus punya duit juga sebenarnya. Apalagi haji baru dibuka, umroh baru dibuka tanpa PCR, tapi perlu duit. Makanya orang-orang yang haji, yang umroh, ibadah, selain dia kaya tapi Allah mampukan. Kan nggak lucu, ya, nggak lucu ketika kita lihat para sultan dia membanggakan diri kekayaannya, ini punya gue. Pas dia beli, kemudian dia nggak mampu ibadah haji, dia nggak mampu pergi umroh. Kenapa? Kan nggak boleh, nggak bagus begitu kan. Makanya kekayaan ini, ya, kekayaan ini memang dianjurkan, tapi kaya yang berkah. Ingat bagaimana surah At-Takatsur? Sebenarnya di dalam surah At-Takatsur, ini asbabun nuzul Allah turunkan surah At-Takatsur adalah dulu di Arab para kafir Quraisy di saat itu, mereka orang-orang Arab saling membanggakan kekayaan-kekayaan yang mereka miliki. Contoh misalkan, nih gue punya gue ya, rumah gue 5, mobil gue 5. Dia saling menunjukkan kekayaannya. Itu awal mula sebab-sebab diturunkannya surah At-Takatsur. Fenomena yang sekarang kita lihat di dunia juga begitu kan. Ketika Dubai membangun 828 meter Burj Khalifa, kemudian Jeddah Tower juga membangun 1 kilometer. Artinya saling memamerkan kekayaan. Terlihat bagaimana dalil di surah At-Takatsur. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menegaskan bahwasanya sebenarnya bermegah-megahan ini akan membuat kamu atau melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Jadi bahasa Allah hatta zurtumul maqabir. Zurtum tuh kalian mengunjungi. Zaro ya zuru. Zurtum, kalian ini mengunjungi atau mendatangi atau kita meninggal dunia. Jadi Allah terus meyakinkan kita, alhaakumut takatsur, bukankah bermegah-megahan ini akan membuat kamu lalai mengingat Allah? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu meninggal dunia. Kita masih belum yakin, guys. Sampai detik ini Allah yakinkan di surah At-Takatsur, sampai kita meninggal dunia kita masih belum yakin bahwasanya kekayaan kita ini akan membuat kita lalai mengingat Allah. Kenapa? Karena ada poin di akhir ayatnya surah At-Takatsur, ini jawaban Allah. Nah, hatta zurtumul maqabir tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla sawfa ta'lamuna ilmal yakin. Jadi Allah berulang-ulang ingatkan kita bahwasanya yakin bahwasanya kekayaan, bermegahan ini membuat kamu lalai mengingat Allah. Tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Terus di akhir ayatnya tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Sampai kita nanti melihat neraka jahanam itu masih belum yakin bahwasanya kekayaan, kemegahan, kemewahan ini akan membuat kita lalai mengingat Allah. Nah, poin dari ayat ini Allah sampaikan tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya harta kamu ini kamu apain? Sampai enggak kepada akhirat. Jadi kalau misalkan kita ini para sultan memiliki harta, kemudian harta ini sampai kepada akhirat, maka dia aman. Dia aman akan menuju jahimnya Allah. Narun jahim, neraka jahanam. Aman. Tapi ketika kekayaan ini tidak pada tujuannya kepada akhirat, tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im, tidak kita gunakan untuk pada akhirat, yakni keberkahan-keberkahan di dalam dunia menuju akhirat, maka naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kekayaan kita ini akan membuat kita masuk neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, guys, mari
semangat diri kita, ya, semangat buat para umat Islam untuk menjadi sosok muslim yang kaya. Itu boleh banget. Tapi kaya yang berkah. Insya Allah ada satu poin yang saya ingin sering sampaikan, bahwasanya kekayaan sesungguhnya adalah ada di dalam jiwa kita. Sebagaimana dalam hadis sahih yang mulia kata Rasulullah SAW, "Laisal ghina an kasratil arad." Kekayaan itu bukan karena kemegahan, kemewahan, harta yang kita miliki, walakinnal ghina, akan tetapi kaya itu adalah ghina nafs, kaya jiwa kita. Kalau kita sudah kaya akan jiwa kita, kita ini akan memiliki qanaah. Qanaah ini adalah menerima dengan ikhlas, ridho atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Ghina nafs, kekayaan di dalam jiwa kita. Insya Allah kita menjadi seorang yang kaya, kaya jiwa kita, bukan hanya kaya jiwa, tapi Allah anugerahkan kita kekayaan harta dunia ini, dan kekayaan ini akan menjadi kekayaan yang barokah di dunia sampai dengan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Oke guys, kalau mau kaya, mau berkah kayaknya, jangan lupa nyumbang buat rumah Quran. Salah satunya rumah Quran As-Solihin. Bangun masjid, titipin ke sono. Insya Allah berkah kaya kita. Insya Allah duit kita, harta kita, Allah kasih keberkahan. Ya, jangan lupa. Rumah Quran As-Solihin, insya Allah berkah, dan bisa dititipkan juga untuk anak-anak yatim juga, insya Allah. Amin Allahumma amin. Kita menjadi kaya dunia dan kaya akhirat, dan kekayaan ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.